Selamat pagi. Kita kembali akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kami sampai saat ini. Pemeliharaan Tuhan nyata, Kau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu, kami dituntun untuk mengerti, menghayati, dan kami mampu memelihara sabda firman-Mu, dan bahkan kami mampu mewujud nyatakannya lewat sikap perilaku hidup sehari-hari. Kiranya sabda firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah setia untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 15 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat 39 yang mengatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan mujizat. Mujizat dianggap sebagai cara untuk membuat keyakinan seseorang kepada Tuhan itu semakin kokoh, semakin teguh, semakin kuat. Pada umumnya orang menganggap bahwa mujizat selalu berkaitan dengan hal-hal yang di luar nalar, di luar akal pikiran manusia, melampaui berbagai teori ilmu yang sudah dicetuskan oleh manusia. Benarkah demikian? Bacaan Alkitab kita hari ini mengangkat kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Kisah ini sangat mirip dengan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Penulis Injil Matius menceritakan bahwa 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, yang mengikuti Yesus selama 3 hari. Mereka bisa makan kenyang, bahkan tersisa 7 bakul. Kita tentu melihat hal dari kisah Yesus memberi makan 4.000 orang ini adalah kisah yang spektakuler. Namun sebenarnya mujizat tersebut dimulai dari hal yang biasa, hal yang sangat sederhana. Bermula ketika Yesus melihat ribuan orang yang mengikutinya selama 3 hari. Mereka
telah mengalami kelelahan dan Yesus melihat hal itu. Dalam kelelahan yang mereka alami, tentu mereka juga mengalami rasa lapar. Saudara-saudara, orang Yahudi biasanya ketika mereka mau melakukan perjalanan, mereka membawa bekal. Namun mungkin bekal mereka sudah menipis, bahkan sudah habis ketika mereka mengikut Yesus selama 3 hari lamanya. Yesus sangat peka terhadap apa yang dialami oleh ribuan orang yang mengikutinya. Ia peduli, ia memperhatikan keadaan orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulis Injil Matius menceritakan bahwa oleh berdasarkan hati yang penuh belas kasih, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa orang banyak itu yang sudah 3 hari mengikutinya, mereka tidak punya makanan. Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang karena mereka akan pingsan di jalan. Dan murid-muridnya tahu pasti apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh Yesus. Murid-muridnya tahu bahwa Yesus menginginkan murid-muridnya untuk mereka mencari makan dan memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus tersebut. Namun murid-muridnya melihat bahwa sangat mustahil mereka bisa mencari roti untuk memberi makan 4.000 orang. Karena tempat di mana mereka berada adalah tempat yang sunyi. Pastinya tidak ada satupun orang yang sanggup untuk menyiapkan roti bagi ribuan orang itu. Dalam kebingungan para murid untuk memenuhi permintaan Yesus, Yesus kemudian bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Dan murid-muridnya menjawab, "Ada 7 dan juga ada beberapa ekor ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan kecil yang ada pada murid-muridnya itu. Dan ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dia lalu memberikan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya itu membagikannya kepada ribuan orang yang mengikuti Yesus. Dan luar biasanya orang banyak itu bisa makan kenyang. Bahkan penulis Injil Matius menceritakan masih tersisa 7 paku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau direnungkan melalui kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang ini? Melalui kisah ini kita diingatkan bahwa peristiwa mujizat tidak selalu berawal dari hal-hal yang spektakuler. Yesus mau menyadarkan para murid dan kita semua bahwa mujizat yang spektakuler bisa terjadi dari hal yang biasa dan sederhana. Mujizat bisa terjadi ketika kita memaksimalkan berkat atau resources yang ada pada kita dan kita mau berbagi. Para murid Yesus dan kita seringkali terfokus pada apa yang tidak ada. Melalui kisah Yesus memberi makan 4.000 orang ini kita menyadari bahwa mujizat bisa terjadi ketika kita memaksimalkan dan mengelola berkat yang ada pada kita. Dan kita bersedia berbagi berkat yang ada pada kita.
Jangan kita melihat apa yang tidak ada pada kita. Maksimalkan apa yang ada pada kita. Kelola itu dan kita mau berbagi dari apa yang ada pada kita itu kepada orang lain. Dan mujizat pun akan terjadi. Saya ambil contoh sederhana. Ketika kita punya uang hanya 100.000, lalu ada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak datang kepada kita, memohon kepada kita untuk kita boleh memberi mereka makan, karena mereka mungkin sudah tidak makan 3 hari lamanya. Dan lalu kita bersedia berbagi dari uang 100.000 yang ada pada kita dengan ibu ini. Maka ibu ini dan anak-anaknya akhirnya bisa makan. Dan ketika mereka bisa makan dan mereka bisa bertahan hidup, bukankah akhirnya terjadi mujizat dalam kehidupan ibu dan 3 anak yang sudah 3 hari tidak makan ini? Jadi mari kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan itu kita kelola, kita maksimalkan, dan kita mau berbagi. Dan percayalah, akan terjadi mujizat dalam kehidupan kita dan juga orang lain. Mari terus kita memanfaatkan, mengelola, memaksimalkan berkat yang ada pada kita. Bukan dari apa yang tidak ada, tapi apa yang ada kita mau berbagi, dan mujizat Tuhan akan nyata. Bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Dan melalui kisah ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita. Ia adalah Allah yang peduli. Ia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Hatinya penuh belas kasih. Dia akan memelihara hidup kita. Walaupun hidup syarat dengan pergumulan, Tuhan akan memelihara kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia akan mengenyangkan kita, memuaskan dahaga kita, membuat kita mengalami sukacita dan damai sejahtera. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan 2 hal, bahwa kami diajar untuk memaksimalkan, mengelola dan berbagi berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sesungguhnya akan terjadi mujizat, bukan hanya pada diri kami, tapi juga pada diri orang lain. Dan kami belajar bahwa mujizat Tuhan bukan berawal dari hal-hal yang spektakuler. Mujizat Tuhan berawal dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa. Ketika kami mau memaksimalkan berkat yang ada pada kami dan kami mau berbagi, maka mujizat itu akan nyata, terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang lapar bisa akhirnya bertahan hidup karena mereka boleh makan. Biarlah kami juga boleh berbagi dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang berkekurangan, sehingga mereka mengalami pemeliharaan Tuhan, mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan melalui firman-Mu hari ini kami juga diajarkan tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa memberi kami makan dan minum secukupnya. Engkau akan memuaskan dahaga kami. Engkau akan menyatakan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami mohon Tuhan beserta kami, memberkati setiap langkah-langkah kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.